Selamat beribadah kepada Tuhan, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, dan selamat mengikuti siaran ini di rumah saudara masing-masing. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, urapi pakai hamba-Mu dalam menjelaskan khususnya tentang kenaikan Kristus ke surga. Berkati setiap orang yang menyaksikan siaran ini, Roh Kudus bekerja, menyentuh, menjamah, menggugah mereka lebih setia percaya pada Tuhan. Dan bagi yang belum percaya, mereka boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Amin. Firman Tuhan dibaca dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai sekian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang membaca firman Tuhan, mengerti apa yang dibaca, dan lebih penting menerapkannya untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Kristus ke surga adalah salah satu fondasi ya bagi berdirinya kekristenan. Mulai Yesus dikandung oleh Maria sampai kelahirannya, sampai kematian di atas kayu salib, sampai dibangkit dari antara orang mati, kenaikan ke surga dan kedatangannya kedua kali. Di atas peristiwa-peristiwa ini berdirilah kekristenan. Satu dan lain tidak boleh terpisah. Itu merupakan mata rantai yang tidak mungkin dipisahkan untuk berdirinya kekristenan dan eksis sampai hari ini, bahkan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Saudara, mengapa disebut kedatangan yang nanti Yesus itu yang kedua kali disebut kedatangan Yesus yang akan datang itu disebut dengan kedatangan Kristus yang kedua kali? Karena Yesus pernah datang pada hari kali yang pertama, yaitu ketika Dia dilahirkan dari perawan Maria menjadi juru selamat umat manusia. Tetapi pada waktu dunia kiamat, pada waktu dalam kehendak dan ketentuan sendiri, Dia akan datang, Bapak Ibu sekalian, pada kali yang keduanya, bukan lagi sebagai juru selamat, melainkan sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala dipertuan. Nah, pada saat itulah setiap mulut akan mengaku, dan setiap lidah akan mengaku, dan lutut akan bertelut menyembah Dia. Tapi sayang, untuk sebagian orang hal itu sudah terlambat. Berbahagialah saudara saya yang tidak terlambat, yang sejak sekarang ini sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, bertepatan dengan kalender gerejawi, hari ini kita memperingati hari yang sangat penting, yaitu Yesus Kristus naik ke surga. Saudara sekalian, menarik sekali setelah Yesus terangkat dan naik ke surga, berpisah dengan murid-muridnya. Ada satu kalimat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, perhatikan, dikatakan begini dalam ayat ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saudara-saudara, perpisahan biasanya membawa kesedihan atau paling tidak suasana haru. Apalagi Yesus itu hidup bersama dengan murid-murid selama 3,5 tahun. Yesus bilang mereka mendapatkan pengajaran langsung dari Yesus tangan pertama. Mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus begitu spektakuler di hadapan murid-murid. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membuat orang buta melihat, orang-orang tuli mendengar, orang timpang berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Roti air biasa dirubah menjadi air anggur. Yesus juga pernah meredakan angin topan dan mengusir setan yang merasuk orang. Perbuatan-perbuatan ajaib ini disaksikan oleh murid-murid Yesus selama 3,5 tahun. Nah, sekarang pribadi yang agung, guru mereka yang hari-hari dekat mereka ini,
sekarang harus berpisah dari mereka naik ke surga. Maka respon yang paling wajar adalah mereka harusnya sedih, galau, bingung, bagaikan ayam yang kehilangan induknya. Saudara, namun beda sekali ekspresi murid-murid ketika berpisah dengan Tuhan Yesus. Dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. They returned to Jerusalem with great joy. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, padahal mereka berpisah dari Yesus. Saudara-saudara, andai kata ada wartawan yang mewawancarai murid-murid pada waktu itu, mengapa ketika berpisah dengan guru Tuhan kalian malah bergembira, malah bersukacita? Ekspresi kalian beda dengan perpisahan pada umumnya. Maka saya percaya, Bapak Ibu sekalian, poin-poin berikut ini adalah merupakan jawaban dari murid-murid. Yang pertama, mengapa kalian bersuka cita ketika berpisah dengan guru kalian? Mereka menjawab, karena Yesus berjanji akan tetap menyertai kami, menyertai umatnya. Dalam Matius pasal 28-20 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kitab Matius itu dimulai dengan nama Yesus Immanuel dan diakhiri dengan penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Sama, dimulai dengan Immanuel, diakhiri dengan Immanuel. Jadi walaupun secara fisik Yesus meninggalkan murid-muridnya, namun di dalam kuasa rohnya yang tidak dibatasi ruang dan tempat, dia tetap menyertai murid-muridnya sampai ia datang pada kali yang kedua. Saudara-saudara, dalam masa sulit seperti sekarang ini adalah sangat menguatkan ketika kita menyadari penyertaan Tuhan yang sangat menguatkan kita untuk kita menghadapi persoalan dan tantangan hidup yang berat ini. Penyertaan Tuhan real dalam kehidupan orang percaya memungkinkan gereja terus eksis sampai hari ini. Saudara, ada contoh misalnya waktu gereja mula-mula itu mau mulai berdiri, di tengah penderitaan mereka, dalam Kisah Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes diperhadapkan dengan mahkamah agama dan mereka dengan berani bersaksi. Ternyata apa? Karena jemaat mendoakan mereka. Penyertaan Tuhan nyata. Lalu dalam Kisah pasal 9, Paulus berkobar-kobar mau menganiaya orang Kristen di Damaskus. Ya, lalu Paulus itu ditangkap oleh Tuhan Yesus sehingga ia bertobat dan menjadi seorang hamba Tuhan yang punya pengaruh besar dalam sejarah kekristenan. Itu adalah karena penyertaan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan gereja dianiaya. Penyertaan Tuhan juga berlaku bagi gereja Tuhan melaksanakan amanat agung dari waktu ke waktu. Dalam Matius 28 ayat 20 ada satu prasyarat untuk bisa mengalami penyertaan Tuhan. Gereja harus melaksanakan amanat agung. Pekabaran Injil dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi pergi dahulu, ya, maka penyertaan itu pasti ada. Mengapa gereja-gereja seolah-olah tidak ada penyertaan Tuhan? Karena penginjilan atau amanat agung mungkin diabaikan. Jawabannya adalah karena gereja kurang pergi mengabarkan Injil. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, seorang yang bernama Mary Morphy, ya, pemimpin sebuah jaringan intercessor, mengisahkan seorang misionaris di Afrika yang dirampok, ya, oleh perampok. Karena lalu waktu dirampok, mereka ingin merampok misionaris ini, mereka melihat ada 26 pengawal misionaris ini. Akhirnya mereka tidak jadi merampok. Saudara, ternyata ketika dia mengisahkan kesaksian itu di gereja asalnya di Michigan, Amerika Serikat, maka pada saat yang sama ketika dirampok itu ada 26 orang yang berdoa untuk misionaris tersebut. Dan mereka bisa buktikan. Coba berdiri saudara yang 26 orang berdoa pada waktu itu. Dan persis ada 26 pengawal yang menjaga misionaris itu sehingga tidak dirampok. Ini penyertaan Tuhan yang ajaib. Jadi
Mengapa murid-murid bersuka cita? Karena mereka tahu Yesus berjanji akan tetap menyertai umatnya sampai akhir zaman. Yang kedua, mengapa mereka bersuka cita? Karena kenaikan Kristus adalah fakta. Yesus itu berasal dari surga dan kembali ke surga. Yohanes pasal 16 ayat 28 berkata begini, Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Sudah perhatikan tangan saya. Yesus berkata apa? Aku datang dari Bapa. Aku datang ke dalam dunia. Setelah dia selesai mengerjakan karya keselamatan, mati dan bangkit, aku meninggalkan dunia pula dan kembali kepada Bapa. Ini kenaikan Tuhan Yesus. Jadi lalu lintas surga dan dunia itu dilewati oleh Yesus. Saudara, maka kenaikan Kristus ke surga membuktikan memang Yesus berasal dari surga dan kembali ke surga pada saat kenaikannya. Ini membuktikan bahwa surga itu benar-benar ada, tidak seperti disaksikan oleh saksi-saksi Yehova yang tidak mempercayai akan hal itu. Sudah dalam Alkitab lebih dari 600 kali kata surga disebut dalam Alkitab. Yesus kembali ke surga, ke tempat asalnya. Itu sebabnya dia qualified atau memenuhi syarat untuk menjadi jalan ke surga. Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus bolak-balik ke surga, maka dialah satu-satunya yang bisa menjadi jalan ke surga. Yesus naik ke surga juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, ini menunjukkan apa? Kristus diterima kembali oleh Bapa setelah dia menyelesaikan tugas menanggung dosa buat manusia di kayu salib. Zaman dahulu ketika seorang prajurit bertempur dan menang dalam peperangan, maka ketika dia pulang, raja menyuruh dia duduk di sebelah kanan raja. Artinya apa? Itu penghormatan kepada orang yang menang, dan dia diterima baik oleh baginda raja. Yesus telah selesai mengerjakan karya keselamatan di atas bukit Golgota, tuntas dan lengkap. Dia kembali ke Bapa di surga dan dia diterima baik, telah berhasil melaksanakan misinya ketika dia berinkarnasi. Saudara, walaupun Yesus pernah berinkarnasi menjadi manusia dalam dunia ini, namun hidupnya sama sekali tidak terkontaminasi oleh dosa. Sebab di mana ada orang yang berdosa bisa masuk surga? Tidak ada. Jadi kalau Yesus bisa naik ke surga, ini logika ya, berarti Yesus itu tidak berdosa. Mana mungkin ada orang berdosa bisa masuk surga? Sekecil apapun dosa tidak diizinkan dan tidak boleh masuk surga. Jadi kalau Yesus meninggalkan dunia ini naik ke surga, berarti memang dia hidup tanpa dosa. Saudara, yang ketiga, mengapa kalian kok gembira, bersuka cita ketika bos kalian berpisah dari kalian naik ke surga? Maka mereka menjawab, karena Yesus pergi ke sana, siapkan tempat bagi kami. Saya baca Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sekalian, masalah tempat tinggal adalah masalah yang pelik dalam dunia ini. Penduduk dunia sekarang sudah mencapai 7 miliar jiwa. Jumlah penduduk yang terbanyak adalah RRC, disusul dengan India. Dan Bapak Ibu sekalian, salah satu problema sosial penduduk dunia sekarang adalah masalah perumahan atau tempat tinggal. Tetapi Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sehingga bagi orang percaya, kematian adalah pintu gerbang
untuk mereka menuju ke tempat yang indah dan abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, yang keempat, kalau ditanya kenapa kalian bersuka cita bergembira berpisah dengan guru dan Tuhan kalian, mereka akan menjawab karena Tuhan Yesus telah berjanji akan mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini. Saudara, itu terdapat dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8. Dan Roh Kudus yang datang itu akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, ini perlu pembahasan khusus. Tapi pekerjaan Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa karena tidak percaya kepada Yesus, akan kebenaran karena Yesus kembali kepada Bapa di surga, akan atas penghakiman karena dunia ini telah dihakimi. Dan berikutnya, Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang Kristen untuk bersaksi bagi Tuhan. Kisah pasal 1 ayat 18 akan ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kata kuasa dalam bahasa Yunani adalah dunamis. Artinya adalah daya atau kekuatan yang dahsyat sekali. Nah, dari sini asal kata dinamit, Bapak Ibu sekalian, semacam bahan peledak yang mampu meledakkan gedung-gedung bertingkat, yang mampu meledakkan bukit batu untuk urusan pertambangan. Itulah gambaran kuasa Roh Kudus yang dapat menghancurkan hati yang keras, yang memberikan kuasa kepada hamba Tuhan untuk memberitakan Injil, bersaksi bagi Tuhan. Namun sayang, banyak orang Kristen yang tidak menyadari, bahkan tidak hidup tanpa Roh Kudus. Saudara, yang kelima, kalau ditanya kenapa kalian bergembira sementara bos kalian meninggalkan kalian, maka murid-murid akan menjawab, oh, karena kami tahu Kristus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Saudara, itu terdapat dalam Kisah 1 ayat yang ke-11. Saudara, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, di sini kita melihat bagaimana malaikat memberitahukan, hey, Yesus akan datang kembali. Saudara, seorang ahli kitab memberikan hasil penelitiannya. Dia mengatakan kurang lebih ada 1845 referensi ayat mengenai kedatangan Kristus kembali dalam Perjanjian Lama, dan ada 260 pasal dalam Perjanjian Baru, dan sekitar 318 ayat tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Malaikat mengatakan Yesus akan datang kembali. Yesus sendiri mengatakan ia akan datang kembali pada kali yang kedua. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengatakan Yesus akan datang kembali. Masihkah kita ragu akan janji kedatangan Tuhan? Seharusnya setiap kali kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita makin yakin dia akan datang. Tapi datang bukan sebagai bayi yang kecil yang di Bethlehem yang dikejar-kejar oleh Herodes, tapi datang sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala dipertuan. Dan setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut menyembah dia. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang anak begitu gembira ketika melihat bapaknya akan datang. Dari jauh dia sudah lompat-lompat dan bersuka cita. Seharusnya kita pun ketika kita mendengar Kristus akan datang kembali, itu membuat semangat bagi kita, membangun iman kita bahwa ada pengharapan yang pasti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang keenam, yang terakhir, kalau mereka ditanya mengapa kalian bersuka cita sementara Yesus berpisah dari kalian, maka mereka akan menjawab, membuktikan kenaikan Kristus yang ke surga, membuktikan nubuat yang ada dalam Alkitab tentang Yesus itu benar adanya. Oh Bapak Ibu sekalian, ada beribu-ribu nubuat tentang Yesus digenapi satu persatu. Yesus dibuatkan akan lahir di Bethlehem, betul lahir di Bethlehem. Yesus akan dijual 30 keping perak, betul dijual 30 keping perak. Itu kan ratusan ribuan tahun dinubuatkan, dan kenaikannya ke surga pun dinubuatkan. Dan ya seperti yang saya katakan tadi, ada banyak nubuat
tentang kedatangannya yang kedua kali. Kalau yang lain pun pasti digenapi, maka ini pun pasti digenapi. Membuktikan apa yang dikatakan tentang Yesus benar adanya. Bukan rekayasa manusia, bukan pikiran manusia, tapi wahyu dari Tuhan, supaya orang mengenal siapakah juru selamat satu-satunya, pencipta alam semesta. Ia telah datang ke dalam dunia ini, ia telah naik ke surga dan akan datang kembali pada kali yang kedua. Saudara, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, Ibrani pasal 9:28 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, maksudnya datang pada kali yang kedua, tanpa menanggung dosa, untuk mengaruniakan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Haleluya. Saudara, kita sedang menanti Tuhan datang pada kali yang kedua. Tetapi bukan berarti kita doing nothing, berarti kita tidak berbuat apa-apa. Mari selama dalam dunia ini, kabarkan berita gembira ini. Kerjakan tugas saudara sesuai dengan profesi masing-masing. Setialah kepada Tuhan. Seperti Martin Luther mengatakan, kalau saya tahu besok Kristus datang, hari ini saya tetap tanam benih. Urusan Tuhan datang, itu urusan Tuhan. Kita jangan coba mengotak-atik, menghitung-hitung hari Tuhan, kapan Tuhan datang, seperti yang dilakukan banyak orang-orang yang menyesatkan. Yang kita lakukan adalah terus menanti, terus setia kepada Tuhan. Kapanpun dia datang, itu tidak jadi masalah jika kita tetap setia dan siap sedia menanti kedatangannya yang kedua kali. Saudara, ingat, Yesus nanti datang bukan lagi sebagai bayi yang kecil di Bethlehem menjadi juru selamat. Dia datang sebagai raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala dipertuan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku dialah Tuhan juru selamat satu-satunya. Berbahagialah saudara dan saya yang sudah mengenal dia, yang sudah percaya kepada dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita masing-masing. Mari kita siap menanti kedatangan Tuhan dengan takut dan gentar, dengan setia kepada dia. Saudara, hendaklah kamu siap sedia, kata Tuhan Yesus. Pada waktu itu tidak kamu tahu kapan, tapi orang siap sedia, kapanpun Tuhan datang dia akan berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur kepadamu hari ini kami memperingati hari yang sangat penting. Yesus yang telah berkorban di kayu salib mati bagi kami, telah bangkit dari dalam kubur, mengalahkan maut, iblis dan kuasa dosa. Dan setelah menampakkan diri 40 hari 40 malam berulang-ulang kepada murid-murid dan banyak orang, Yesus terangkat naik ke surga meninggalkan murid-murid. Tapi kami tahu dia tetap menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih karena Engkau akan datang pada kali yang kedua. Kuatkan iman kami sementara kami hidup di dunia ini, terus berkarya bagi Tuhan, terus mengabarkan Injil Tuhan, sehingga banyak orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkati pemirsa yang mendengarkan siaran ini, jamah hidup mereka, berkati masa depan mereka, teguhkan iman percaya mereka. Demikian kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.